Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dafrosa Yorista Jelita ingin mempresentasikan proposal hasil kerja saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Google Meet sebagai Media Pembelajaran Biologi dalam Jaringan atau Daring pada masa pandemi COVID-19 di SMA Sulu A Sarasvati Satu Denpasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Latar belakang di sini yaitu pandemi COVID-19 pun memberikan krisis pada pendidikan di Indonesia yang tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan pada keberlangsungan pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara daring atau daring dalam jaringan, atau pembelajaran dilakukan jarak jauh. Pembelajaran daring merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Pembelajaran daring merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memerlukan koneksi internet dalam penggunaannya. Pembelajaran daring dapat digunakan secara fleksibel di saat pandemi COVID-19 saat ini. Pembelajaran daring memungkinkan siswa memiliki keleluasaan karena dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring diharapkan dapat berjalan dengan baik, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Media pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu dari bentuk jamak medium, yang artinya perantara atau pengantar. Dalam situasi pandemi saat ini, pembelajaran yang semula dilakukan dengan tatap muka secara langsung, sekarang harus dilakukan dengan jarak jauh. Guru dengan siswa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada. Dalam pembelajaran daring diperlukan adanya koneksi internet yang cukup dan media yang dapat mendukung terlaksananya pembelajaran daring. Google Meet merupakan salah satu desain produk dari Google Apps. Banyak sekali kelebihan dari aplikasi tersebut yang dapat digunakan pada saat pembelajaran daring. Aplikasi ini tidak memerlukan akses internet yang terlalu tinggi sehingga mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, Google Meet juga menyediakan fitur video call yang dapat dilakukan maksimal 250 orang aktif dan 100 orang yang ada dalam domain. Dengan menggunakan Google Meet, pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Guru dapat menggunakan berbagai fitur yang ada di Google Meet. Dalam pembelajaran yang berlangsung, guru menjelaskan materi dengan bantuan fitur share screen yang ada di Google Meet. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan Google Meet sebagai media pembelajaran biologi dalam jaringan atau daring pada masa pandemi COVID-19 di SMA Sulu A Sarasvati Satu Denpasar. Yang kedua, bagaimana hambatan yang terjadi dalam efektivitas penggunaan Google Meet sebagai media pembelajaran biologi dalam jaringan atau daring pada masa pandemi COVID-19 di SMA Sulu A Sarasvati Satu Denpasar. Yang berikut itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan efektivitas penggunaan Google Meet sebagai media pembelajaran dalam jaringan atau daring pada masa pandemi COVID-19 di SMA Sulu A Sarasvati Satu Denpasar. Yang kedua itu mendeskripsikan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan Google Meet sebagai media pembelajaran dalam jaringan atau daring pada masa pandemi COVID-19 di SMA Sulu A Sarasvati Satu Denpasar. Yang berikut itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi media pembelajaran sebagai media pembelajaran daring yang dapat digunakan terhadap peningkatan hasil belajar siswa selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis ini ada manfaat bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang berikut itu ada tinjauan pustaka.
Di dalam tinjauan pustaka ini ada efektivitas, Google Meet, sama pembelajaran dalam jaringan atau daring. Di dalam tinjauan pustaka, yang pertama saya akan menjelaskan efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan, akibat, dan dampak atau outcome dari keluaran atau output program dalam pencapaian tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Salah satu indikator efektivitas belajar adalah tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal, maka dapat dikatakan pembelajaran mencapai efektivitas. Yang kedua, platform Google Meet. Google Meet merupakan salah satu platform komunikasi yang saat ini banyak digunakan. Google Meet merupakan pengganti dari aplikasi Google Hangout dan Google Chat. Meet baru dirilis pada bulan Februari 2017. Google Meet merupakan jenis media pembelajaran audio visual karena dapat mengeluarkan suara dan gambar. Selain itu, Google Meet juga termasuk ke dalam jenis media pembelajaran hasil teknologi komputer. Dan Google Meet juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga itu pembelajaran dalam jaringan atau daring. Di dalam pembelajaran dalam jaringan atau daring ini ada 3 lagi, yaitu yang pertama, desain pembelajaran daring. Pembelajaran secara umum diartikan sebagai proses transfer ilmu yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Azhar berpendapat bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Yang kedua, jenis pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 31. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa pendidikan jarak jauh dapat dilakukan pada semua jenjang pendidikan. Yang ketiga, media pembelajaran daring. Media merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu dari bentuk jamak medium yang artinya perantara atau pengantar. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, yaitu penelitian tentang efektivitas penggunaan Google Meet sebagai media pembelajaran biologi dalam jaringan atau daring pada masa pandemi COVID-19 di SMA Sulu Saraswati 1 Denpasar merupakan penelitian kualitatif. Waktu dan tempat penelitiannya yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMA Sulu Saraswati 1 Denpasar pada bulan Januari 2022 sampai selesai. Yang berikut itu teknik pengumpulan data dengan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yaitu data reduction atau redukasi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Yang terakhir itu conclusion drawing atau verification. Yang berikut itu ada daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya yaitu hasil carian dari Google Scholar dan Google Garuda. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih.